Di sini dikatakan, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain adalah salah satu permenungan di mana mereka akhirnya harus melakukan perubahan dalam kehidupan mereka, pertobatan. Ketika mereka menemukan bayi Yesus, mereka harus mengubah cara hidup mereka yang lama, kebiasaan-kebiasaan mereka yang jelek, dan mereka mengubahnya dengan yang lebih baik. Hari ini, ketika kita dapat menemukan dan hadir, Tuhan itu hadir dalam hati kita, akhirnya kita harus menempuh juga jalan lain. Kita harus mengubah hidup kita dengan tindakan kasih yang nyata kepada sesama, karena disitulah akhirnya Tuhan memberikan terang cahayanya. Semoga di tahun 2022 ini, 363 hari ke depan, akhirnya kita bisa senantiasa menemukan tanda-tanda dari Tuhan dan menemukan terang itu sendiri, dan akhirnya melaksanakan kasih dalam kehidupan konkret kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu dan bersama Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita merayakan misa Hari Raya Penampakan Tuhan, atau disebut sebagai Epifani. Tentu di tahun baru, saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Di tahun baru ini kita diajak dalam bacaan-bacaan untuk melihat tanda-tanda dari Tuhan. Tuhan senantiasa berbicara di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kandang Natal sebenarnya ada tambahan patung-patung, yaitu 3 orang majus atau 3 raja dari timur. Tapi karena keterbatasan maka patungnya tidak bisa ditaruh di kandang Natal kita. Tapi disinilah kita diajak untuk melihat kalau mereka bukan dari bangsa Yahudi, mereka merupakan orang-orang dari luar Yahudi, dan disitulah keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi tapi juga kepada segala bangsa, setiap orang. Maka Kristiani sampai hari ini bisa keluar dari daerah Israel, bahkan sampai ke Indonesia, ya karena keselamatan itu universal, dan akhirnya di Indonesia kita bisa mengimani Kristus juga, dan disitulah keselamatan bagi segala bangsa muncul, yaitu ketika Hari Raya Epifani ini. Semoga di tahun 2022 ini kita juga semakin melihat tanda-tanda dari Tuhan untuk mencari Dia selama 365 hari ke depan. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak. Mari kita tundukkan kepala, kita mengakui segala dosa, kesalahan, dan keterbatasan kita agar kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dengan iman,
kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan, di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera, sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya, bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hendaknya kalian ketahui bahwa setelah kita bersukacita pada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena belas kasih Allah, maka dengan sukacita kami memaklumkan kebangkitan penyelamat kita. Pada bulan Maret, hari Rabu Abu, mulailah puasa 40 hari yang amat suci. Pada bulan April, Paskah kudus Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita rayakan dengan gembira. Pada bulan Mei akan dirayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bulan Juni, pesta Pentakosta. Pada bulan Juni, pesta tubuh darah Kristus yang amat kudus. Pada bulan Desember, minggu pertama Advent, Tuhan kita Yesus Kristus, yang kepadanya hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, Mazmur tadi dinyanyikan menurut tata cara gereja, adat gereja kuno. Jadi
Karena dari tradisi di dalam gereja kuno ada dinyanyikan seperti itu beberapa hari raya, termasuk juga hari ini, jadi tadi dinyanyikan lebih dahulu. Hanya beberapa hari raya saja. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini adalah hari raya Epifani, hari raya penampakan Tuhan. Epifani dari bahasa Yunani, yaitu kalau diterjemahkan menampakkan diri. Justru Tuhan itu dengan kemahakuasaannya mempunyai cara yang berbagai macam untuk mewartakan dirinya, mengkomunikasikan dirinya. Kalau Tuhan pada perjanjian lama, sebelum datangnya Yesus, Tuhan begitu jauh, tapi Tuhan tetap mau menjalin komunikasi, tetap mau mewartakan dirinya, tetap mau mewartakan keselamatan kepada umatnya lewat utusan-utusannya, para nabi, para raja, para hakim, kalau kita baca dalam perjanjian lama. Dan disitulah Tuhan senantiasa ketika memilih Abraham sebagai bapa para bangsa, sejak saat itulah Tuhan senantiasa berjanji akan senantiasa menyertai umatnya. Bukan hanya sampai ketika Yesus hadir di dunia, tapi sampai dengan hari ini. Tuhan kita bukan seperti tukang jam yang menciptakan jam sudah jadi, lalu kemudian sudah ditinggal. Sama seperti menciptakan alam semesta, termasuk kita manusia, Tuhan kita bukan hanya menciptakan, melainkan menyertai, menyelamatkan, dan tentunya mengharapkan kita supaya kembali bersama dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan kita itu senantiasa menyertai kita dalam setiap kehidupan kita, dari zaman dulu sampai dengan yang akan datang. Nah, hari ini adalah hari raya penampakan Tuhan kepada segala bangsa. Kalau kita lihat 3 orang Majus dari timur ini dulu disebut sebagai Babilonia dan Persia. Kalau zaman sekarang negaranya kita kenal sebagai Iran dan Irak Utara. Nah, maka kalau tadinya keselamatan hanya kepada bangsa Israel, tapi setelah adanya hari Epifani ini, hari penampakan Tuhan kepada segala bangsa, justru keselamatan itu terbuka bagi semua. Dan disinilah akhirnya juga para rasul mewartakan kabar sukacita Injil itu keluar dari bangsa Israel. Dan disitulah mereka mewartakan ke segala bangsa, sampai akhirnya juga kita merasakan di Indonesia ini adanya iman Kristiani. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, saya akan membawa Anda untuk melihat bahwa kerap kali dalam bacaan Injil tadi ada 2 pihak. Ada orang Majus, ada 3 orang Majus dari timur, dan ada salah satu pihak juga, yaitu Herodes. Herodes kita tahu ya berada di dalam Yerusalem, artinya dia berada di wilayah Israel dan ada di sekitar juru selamat itu, ada di sekitar situ. Tapi ternyata tanda dari Tuhan itu tidak tampak karena Herodes menutup hatinya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan, kita menjadi pihak seperti yang siapa? Apakah kita menjadi seperti Herodes yang sebenarnya keselamatan itu udah ada di sekitar kita, tapi ternyata hati kita tertutup, sama seperti Herodes. Herodes terkejut ketika mendengar bahwa Mesias, Raja orang Yahudi, baru dilahirkan. Orang Majus menyangka ada di Yerusalem, tapi ternyata ada di Bethlehem, kota kecil. Nah, tapi Herodes, sekali lagi, Herodes justru dalam hal ini yang hidup di dalam wilayahnya sendiri, yang tahu bahwa keselamatan itu ada di dekatnya, tapi ternyata matanya tertutup, hatinya tertutup. Kerap kali dalam hidup kita juga tanda-tanda, biasanya orang ketika melihat dan ingin mendengar suara Tuhan, orang butuh tanda. Tanda itu sebenarnya ada di sekitar kita. Cuman masalahnya apakah kita mau melihat, apakah kita mau mendengar tanda-tanda itu yang ada di sekitar kita. 3 orang Majus ini adalah astrologi, yang artinya ahli perbintangan. Artinya kesehariannya ya mereka sehari-hari menggeluti tentang ilmu perbintangan. Dan ternyata dari keseharian itu tampaklah tanda, yaitu tanda bintang terang yang menunjukkan mereka kepada sang terang itu sendiri, yaitu bayi Yesus. Artinya kerap kali
orang yang dalam kehidupan harian, Herodes juga dalam kehidupan harian sudah ada di sekitarnya. Artinya juru selamat itu sudah dekat di dalam kehidupannya, tapi ternyata tidak bisa melihat. Nah, hari ini kita diajak untuk melihat apakah kita peka terhadap suara Tuhan lewat telinga kita, lewat pendengaran kita, lewat hati kita untuk melihat suara Tuhan yang mewartakan sabdanya lewat kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, saya mengajak Anda untuk melihat 3 orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur akhirnya dapat melihat tanda itu karena mereka melihat bahwa tanda itulah yang mereka pelajari dari perbintangan, dan disitulah mereka akhirnya melihat bintang yang lain yang lebih terang daripada bintang-bintang yang di sekitarnya, dan akhirnya mereka mengikuti tanda itu. Kalau saya merenungkan dalam kehidupan harian saya, kita juga perlu mengendapkan seperti Maria. Maria pada tanggal 1 Januari kemarin merupakan hari raya Maria Bunda Allah. Dan ini dimaksudkan supaya kita mempunyai hati seperti Maria. Maria kan dalam ketika kita mendengar, ketika dia diwartakan pewartaan dari malaikat Gabriel, lalu kemudian di bagian akhir dia mengatakan, dalam Injil dikatakan bahwa Maria meresapkan semua dan merenungkannya dalam hatinya. Setiap kali peristiwa Maria bertemu dengan utusan Tuhan, lalu kemudian Maria meresapkan dalam hatinya dan merenungkannya. Artinya kita juga diajak untuk seperti Maria, untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam keseharian kita, untuk melihat bahwa jangan-jangan ini adalah suara Tuhan. Apakah kita mau menjadi seperti 3 orang Majus yang akhirnya mengikuti terang itu, atau kita menjadi seperti Herodes yang menutup telinga kita, menutup mata kita, dan menutup hati kita terhadap tanda-tanda dari Tuhan. Hari ini ketika saya merenungkan ini, saya melihat kisah saya ketika saya mau tabisan dulu. Belum tabisan, waktu itu pas saya ada di Jogja tahun-tahun akhir, lalu kemudian saat itu saya melakukan satu pelanggaran, yaitu saya membawa handphone. Nah, lalu kemudian rektor seminari tinggi Jogja itu mengatakan, kamu harus berhenti. Lalu kemudian dia melanjutkan, ya berhenti sejenak. Nah, dari kata-kata itu, lalu kemudian saya kalau seandainya menelan mentah-mentah tanpa merenungkan, tanpa meresapkan, merefleksikan, mungkin saya saat itu keluar. Artinya ketika kata-kata Romo Rakter itu istilahnya memutus, mengatakan kamu harus berhenti, lalu kemudian dilanjutkan berhenti sejenak, kan itu bisa ditafsirkan banyak macam. Kalau seandainya saya tidak mendengarkan, akhirnya waktu itu saya sudah putus asa apakah saya keluar atau tidak. Lalu kemudian saat itu saya bertemu dengan teman saya, lalu kemudian saya sharing, saya cerita banyak, lalu kemudian teman saya mengajak saya untuk bertemu dengan, kalau Anda kenal dengan Romo Kris Purwanacaya di SY, saat itu saya bercerita banyak kepada beliau. Saya bertemu sebanyak waktu itu 3 kali, dan disitulah saya mencari kehendak Allah, apakah saya harus keluar atau tidak. Dan akhirnya Romo Kris mengatakan, ya jangan kamu memutus satu keputusan penting ketika dirimu galau, kalau anak sekarang mengatakan. Dan disitulah akhirnya saya mengolah itu tadi, sama seperti Maria, meresapkan dan merenungkan. Kerap kali tanda-tanda dari Tuhan tidak langsung kelihatan nyata, tapi perlu kita renungkan, perlu waktu, bukan instan, tapi perlu waktu. Waktu itu saya akhirnya butuh waktu sekitar setahun untuk mengolah semuanya, dan akhirnya saya memutuskan untuk lanjut. Sama seperti hari ini 3 orang Majus, mereka mencari setiap hari, dan akhirnya mereka menemukan cahaya yang lebih bersinar, dan itu mereka ikuti. Maka permenungan yang kedua, kerap kali terhadap tanda Tuhan kita harus membuka diri, kita harus belajar, kita harus rendah hati. Kita diajak untuk tidak merasa benar, paling benar, lalu kemudian kita memutuskan, tapi kita harus melihat justru suara-suara dari orang-orang sekitar kita yang kerap kali Tuhan mengutus mereka, dan Tuhan istilahnya menempatkan sabda itu lewat mulut mereka. Dan disitulah akhirnya saya bisa membuka diri saya, bisa membuka hati saya, dan akhirnya melihat tanda-tanda dari Tuhan. Dan yang terakhir, di sini dikatakan, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain adalah salah satu permenungan di mana mereka akhirnya harus
melakukan perubahan dalam kehidupan mereka, pertobatan. Ketika mereka menemukan bayi Yesus, mereka harus mengubah cara hidup mereka yang lama, kebiasaan-kebiasaan mereka yang jelek, dan mereka mengubahnya dengan yang lebih baik. Hari ini, ketika kita dapat menemukan dan hadir, Tuhan itu hadir dalam hati kita, akhirnya kita harus menempuh juga jalan lain. Kita harus mengubah hidup kita dengan tindakan kasih yang nyata kepada sesama, karena disitulah akhirnya Tuhan memberikan terang cahayanya. Semoga di tahun 2022 ini, 363 hari ke depan, akhirnya kita bisa senantiasa menemukan tanda-tanda dari Tuhan dan menemukan terang itu sendiri, dan akhirnya melaksanakan kasih dalam kehidupan konkret kita. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi, dan semoga di tahun 2022 ini kita semakin mempunyai optimisme, harapan dalam Kristus, dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita pun semakin mempunyai sukacita yang lebih dan kita akhirnya diajak membagikan kepada sesama kita. Sekarang mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup kita, keluarga kita, karya pekerjaan usaha kita, dan orang-orang yang kita doakan dan kita cintai senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin.